Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Latifah dengan NIM 21111241021 dari kelas 2B BG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester manajemen pendidikan. Untuk soal yang pertama, mengapa di lembaga PAUD perlu menerapkan manajemen pendidikan? Jadi, manajemen sendiri diartikan sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, di dalam lembaga PAUD sangat membutuhkan adanya manajemen. Dengan adanya manajemen di lembaga PAUD, maka diharapkan semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Lalu alasan mengapa perlu adanya manajemen pendidikan di lembaga PAUD. Yang pertama, dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Peran pendidik di sini harus memberikan kesempatan kepada semua peserta didiknya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu. Yang kedua, dapat terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Lalu yang terakhir, dapat meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi seorang pendidik, sehingga menjadi lebih profesional. Dengan adanya melalui manfaat adanya manajemen pendidikan di lembaga PAUD, sehingga lembaga PAUD itu mampu mewujudkan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan, serta dapat menciptakan peserta didik yang aktif sehingga terwujudnya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi, tanpa adanya manajemen pendidikan di lembaga PAUD, maka suatu lembaga PAUD atau institusi pendidikan tidak dapat bergerak secara maksimal dan proses pendidikan menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Lalu untuk soal yang kedua, 8 bidang garap manajemen pendidikan yang dapat diterapkan di lembaga PAUD. Untuk yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum atau program pengajaran yang ini berisi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian di dalam kurikulum yang menjadi hal penting untuk cara merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Lalu, agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka kepala sekolah juga diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap program pengajaran di sekolah. Untuk yang kedua, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan di sini dapat diartikan sebagai penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga keluar peserta didik di sekolah tersebut. Tujuan dari adanya manajemen kesiswaan ini adalah untuk mengatur seluruh kegiatan dalam bidang kesiswaan. Hal ini berguna untuk memperlancar pembelajaran yang ada di sekolah dapat berjalan dengan baik, serta dapat mencapai tujuan yang ditargetkan oleh institusi atau lembaga kependidikan tersebut. Untuk yang ketiga, ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu termasuk dalam organisasi pendidikan, hingga pada akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan pemberian kompensasi atau penghargaan pendidikan dan latihan.
Tujuan dari adanya manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu dapat mengefektifkan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk yang keempat, adanya manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan ini juga dapat disebut sebagai manajemen keuangan, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola dana untuk keuangan sesuai dengan tujuan yang menyeluruh. Manajemen keuangan yang ada di sekolah ini biasanya kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh terhadap biaya operasional sekolah. Sehingga semua program yang telah direncanakan yang ada di sekolah tersebut dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya manajemen ini. Untuk yang kelima, ada manajemen fasilitas pendidikan atau manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini merupakan peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk keberlangsungan proses pendidikan, khususnya di dalam proses belajar dan mengajar. Sarana pendidikan itu sendiri adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pendidikan yang berlangsung, seperti halaman sekolah, UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru, seperti itu. Jadi, sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini perlu dikelola dengan sebaik mungkin. Hal ini karena sarana dan prasarana ini berguna untuk kepentingan semua proses pembelajaran yang ada di sekolah, agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang keenam, ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat diartikan yaitu sebagai suatu sarana yang sangat berperan penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik yang ada di sekolah. Karena adanya partisipasi masyarakat akan berpengaruh sangat besar bagi kemajuan lembaga pendidikan atau sekolah untuk kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Jadi, sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif, produktif, dan efisien. Model hubungan sekolah di dalam masyarakat bisa melalui komite sekolah, membina kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat umum, dan kerjasama antara sekolah dengan organisasi yang ada di masyarakat. Lalu, untuk yang ketujuh, ada ketatalaksanaan pendidikan. Ketatalaksanaan pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha agar di dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik serta tertata rapi dan benar. Tujuan dari adanya ketatalaksanaan pendidikan ini yaitu dapat memperlancar tujuan pengajaran, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses masuk hingga keluar atau tamat dari sekolah tersebut, dan dapat memperlancar untuk mengelola surat menyurat di dalam lembaga pendidikan tersebut. Untuk yang terakhir, adanya kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Untuk kepemimpinan sendiri dapat diartikan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi utama dari adanya kepemimpinan pendidikan ini adalah untuk membantu terciptanya suasana yang nyaman serta kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Jadi tidak ada rasa tekanan di dalam proses suatu kepemimpinan tersebut.
Lalu, untuk supervisi pendidikan di sini adalah suatu kegiatan yang terencana yang ditujukan kepada sekolah dengan membantu guru-guru melalui dukungan dan evaluasi pada proses belajar dan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar. Fungsi adanya supervisi di dalam pendidikan ini adalah sangatlah penting, karena hal ini dapat pengaruh terhadap kinerja guru, termasuk berimbas pada hasil pembelajaran yang dilakukan. Fungsi adanya supervisi pendidikan adalah untuk menyediakan bimbingan secara profesional dan memberi bantuan teknis kepada guru dalam meningkatkan proses pembelajaran di dalam suatu institusi atau lembaga pendidikan tersebut. Lalu, untuk yang berikutnya adalah apa yang saudara ketahui tentang manajemen mutu pendidikan. Jadi, manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMT merupakan sistem nilai yang mendasar dan komprehensif di dalam mengelola suatu organisasi. Jadi, MMT merupakan juga disebut sebagai MMT merupakan sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. MMT di dalam konteks pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang mampu memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi atau lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Lalu, untuk rancangan program supervisi yang ideal untuk dilakukan di lembaga PAUD, yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Untuk perancangan di sini yaitu merencanakan program kerja sekolah yang disusun oleh kepala sekolah untuk menginisiasikan dan menjelaskan rencana yang disusun, kemudian mengundang para guru untuk memberikan masukan berupa penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung di lembaga pendidikan tersebut. Untuk yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah teknik observasi kelas sekolah menawarkan rencana jadwal observasi yang perlu dilengkapi guru. Sebagian besar teknik dituliskan dalam program kerja seperti observasi kelas dan pelatihan maupun seminar. Yang keempat, yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas guru, terkhusus yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi kelas di tahun ajaran yang berlangsung, sehingga dapat menjawab dan menanggapi tantangan di dalam dunia pendidikan tersebut. Yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari hasil program supervisi yang telah dilakukan. Di sini ada contoh supervisi kegiatan proses pembelajaran yang sesuai dengan standarnya. Di sini bisa diisi dengan nama TK, nama guru yang akan disupervisi, pangkat golongan dari guru tersebut, dan kelompok yang diampu oleh guru tersebut, dan jumlah tatap muka yang telah dilakukan selama proses 1 semester tersebut mendapatkan berapa jam.
Yang pertama ada kegiatan pembukaan atau pembelajaran. Yang pertama menyiapkan peserta didik. Apakah guru tersebut dapat menyiapkan peserta didik dengan baik? Yang kedua melakukan apersepsi. Jadi apersepsi ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang ketiga menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah penampilan guru dalam menyampaikan proses awal pembukaan pembelajaran tersebut. Untuk yang kedua adalah kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran ini yang pertama kemampuan guru merumuskan tujuan pembelajaran secara operasional. Yang kedua menguasai materi pembelajaran. Jadi apakah guru tersebut telah menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik? Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, keterampilan dan kreativitas penggunaan APE serta media pembelajaran. Jadi, di dalam proses pembelajaran di sini, guru harus mempunyai keterampilan dan kreativitas untuk menggunakan APE atau media pembelajaran lainnya yang akan disampaikan kepada peserta didik. Untuk yang kelima, menggunakan bahasa baik dan benar. Jadi, guru harus menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh peserta didik. Yang keenam adalah keterampilan mengelola, memanfaatkan alam lingkungan, serta memanfaatkan alam lingkungan sebagai alat dan sumber belajar. Jadi di sini guru tidak harus proses pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Jadi guru bisa mengajak peserta didik untuk keluar sehingga dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber belajar atau alat sebagai alat sumber belajar. Lalu yang berikutnya ada sikap dan gaya pengajar guru. Berikutnya kemampuan mengkoordinasikan siswa dan mengelola kelas. Yang selanjutnya menunjukkan sikap terbuka, menumbuhkan dan merespon positif partisipasi aktivitas siswa. Jadi setiap ada siswa yang bertanya atau siswa ada yang kurang paham melalui yang telah disampaikan, jadi guru harus aktif dalam merespon, memberikan penjelasan kepada peserta didik atau siswa tersebut. Yang berikutnya ada memahami kepribadian dan perkembangan siswa. Jadi setiap siswa atau peserta didik mempunyai kepribadian dan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi setiap guru harus mampu memahami setiap anak tersebut. Yang terakhir ada melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, guru harus melaksanakan proses pembelajaran tersebut yang dimodifikasi atau dicampur dengan kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga peserta didik atau siswa tidak merasa bosan di dalam kelas dan di saat proses pembelajaran tersebut berlangsung. Lalu yang ketiga ada kegiatan penutup pembelajaran. Yang pertama ada mendiskusikan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Jadi untuk di kegiatan penutup ini guru memberikan apa aja sih kegiatan yang telah dilakukan tadi gitu. Lalu memberikan materi yang apa saja yang akan dipelajari hari esok. Lalu yang terakhir, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi guru melakukan penilaian kepada peserta didik dari awal hingga akhir proses pembelajaran tersebut. Jadi ini jika guru menyampaikan dengan baik, dapat diberikan skor 4, jika cukup dapat diberikan skor 2, dan jika kurang dapat diberikan skor 1. Lalu di sini skor dijumlah. Di sini skor perolehan dikali 100 skor perolehan dibagi skor maksimal lalu dikalikan dengan 100%. Nanti akan muncullah nilai akhir. Jika nilai akhir ini sudah ada ketentuannya, jika guru mendapatkan nilai 75%, maka guru tersebut mendapat predikat baik.
sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa, atau tindak lanjut yang akan dilakukan untuk guru tersebut agar lebih baik lagi. Lalu di sini ada tanda tangan dari kepala TK atau supervisor yang melakukan, dan ada guru kelas atau guru yang disupervisi tersebut. Jadi, supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah dan dilaksanakan 2 kali di dalam 1 semester, yaitu di awal dan di akhir semester. Untuk di awal semester, supervisi berfungsi untuk melihat kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di dalam kelas. Lalu, untuk di akhir semester, supervisi dilakukan kembali untuk melihat perkembangan dan perbaikan yang telah dilaksanakan guru sebagai tindak lanjut dari supervisi yang pertama di awal. Jadi, untuk akhir semester ini ada langkah selanjutnya dari supervisi yang telah dilakukan di awal semester tadi. Lalu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.